Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 3 Bapak Wakil SD. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Bapak Kolit MPDI. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf karyawan SD Negeri 3 dan SD Negeri 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa untuk menghadiri acara ini. Saya sampaikan terima kasih banyak, sekalian bisa sharing-sharing, bisa tanya jawab bersama dengan SD Negeri 3 Bungu. Lebih-lebih Bapak Ibu dari SD Negeri 2 Bungu agar bisa mengenal wilayah Desa Bungu. Ternyata Desa Bungu itu tidak hanya di sekitar wilayah SD 2 Bungu saja, tapi sampai ke pelosok dekat hutan ini juga masih wilayah Bungu. Kita sekalian bisa berkenalan, terutama bagi yang kita belum saling kenal, yaitu di Bungu 2 ada guru-guru baru yang mungkin kita juga. Maksud dan tujuan dari ini adalah tujuannya mendefinisikan pengetahuan yang diperoleh PGT terutama pada modul 1-4 budaya positif kepada rekan sejawat. Rekan sejawat itu siapa? Yang adalah teman di lingkungan kerja. Membagikan praktek baik yang telah dilaksanakan kepada rekan sejawat. Mungkin Bapak Ibu di sini melihat saya dari dulu orangnya semacam itu, 2 bulan ini mungkin ada perubahan yang belum saya menunjukkan, tapi ada perubahan budaya positif yang telah saya lakukan. Apa itu? Nanti kita jelaskan bersama-sama. Nanti di sini adalah saya menyampaikan ada 3 sub, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Apa itu? Nanti kita bahas bersama. Di sini kita membuka diri kita, membuka pikiran kita. Ada sebuah kasus semacam itu. Nanti mohon masukannya atau penjelasannya apa yang kira-kira kita lakukan dengan kasus tersebut. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Maksudnya Doni meminta kepada teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, di sini ada anak yang begitu nakalnya. Mindset kita sebelum kita buka modul ini, kita mengira Doni ini adalah seorang anak yang nakal. Itu menurut mindset kita dulu. Menurut saya dulu semacam itu. Mungkin Bapak Ibu juga berbeda. Menurut Pak Khalid, Ananda Doni ini bagaimana kira-kira? Oke, Pak Soleh mungkin bisa memberi klarifikasi menurut pendapat Pak Soleh. Ananda Doni ini orang bagaimana?
mereka berada di sekolahan karena lapar sehingga guru tersebut meminta bekal pada teman-teman. Mungkin boleh saja. Mungkin ini sebagai bapak kepala sekolah, bila mana ada anak yang semacam itu, bagaimana untuk menyikapi atau mematahkan kasus Ananda Doni? Jadi Ananda Doni kemungkinan besar itu adalah punya permasalahan sehingga mencari apa ya istilahnya perhatian, mencari perhatian dengan cara melakukan hal yang disebut di dalam kasus itu. Jadi kalau dia melakukan hal tersebut, maka dari pihak Bapak Ibu Guru akan memperhatikan dia. Intinya sebetulnya menurut saya adalah karena Doni memang butuh perhatian, mungkin di rumah tidak begitu diperhatikan oleh orang tua. Oke, terima kasih. Pandangan dua jawaban yang berbeda. Tergantung kita melihat sikap kita atau sikap posisi diri kita yang untuk memandang kasus ini. Karena kasus itu bisa dipandang A, bisa dipandang B, dan bisa dipandang C. Untuk menjawab ini, marilah kita bersama-sama untuk menggali kasus ini dipecahkan bagaimana caranya. Di sini adalah pemecahan kasusnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ananda Doni tadi bisa menjadi kelima-limanya tersebut. Bagaimana Ananda Doni kita untuk kita terapkan? Pertama, sebagai bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kesenangan. Ini bisa kita lihat dari kasus tadi. Bila mana Ananda Doni ini untuk bertahan hidup, mungkin Ananda Doni ini kelaparan, tidak mempunyai bekal, tidak dibawakan bekal dari rumah oleh ibunya. Jadi untuk bertahan hidup Ananda Doni melakukan. Kita tidak bisa memvonis Ananda Doni ini anak yang nakal. Atau mungkin kita bisa menggunakan kasih sayang dan rasa diterima. Ananda Doni melakukan hal tersebut tidak semerta dia untuk bertahan hidup, tapi dia ingin diterima, ingin dimengerti. Jadi Ananda Doni ini biar usir, kalau usir anak usir kan dikasih sayang, kasih sayangnya ada. Atau mungkin penguasaan, dia ingin menjadi pemimpin dalam posisi ini. Atau mungkin hanya kesenangan, iseng-iseng saja, kan semacam itu. Itu adalah untuk menjabat kasusnya Ananda Doni. Saya mengutip dari Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat yang mendorong perilaku kita, maka perubahan yang benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, di sini nanti kita main game sebentar. Apa gamenya? Kita lihat iklan berikutnya. Saya mohon Bapak dan Ibu untuk membuat sebuah lingkaran di kertas. Sudah saya siapkan kertasnya, pulpennya masing-masing. Bisa dibagikan kepada rekan-rekan. Mohon Bapak Ibu untuk membuat lingkaran mudah, lingkaran itu mudah. Setelah membuat lingkaran, saya mohon untuk menjawab pertanyaan yang ada di sampingnya. Silakan dijawab, nanti saya mohon 1 atau 2 Bapak Ibu untuk
membacakan hasilnya. Tidak usah semuanya dijawab, hanya 1, 2, 3, tidak apa-apa. Kalau dijawab semuanya akan memerlukan waktu yang lama. Tuliskan 1, 2, atau 3 saja jawabannya. Di dalam lingkaran, di luar lingkaran juga boleh, di luar lingkaran boleh, di dalam juga boleh. Menurut jawaban, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ini dijawab di dalam boleh, di luar juga boleh. Tergantung kita menyikapi itu. Ya nanti kita jelaskan. Nah, tadi kan William sudah mengatakan. Nah ini kita simak dari pernyataan William ini. Di dunia itu hanya sebuah foto istilahnya. Foto, kalau kita mengenal foto kan yang suka-suka, yang senang-senang, yang kita abadikan. Ini adalah kaitannya dengan William Gibson. Ada yang sudah, Bapak Ibu? Dijawab 1, 2, 3, apa-apa, tidak usah banyak-banyak. Kalau tadi kan filmnya tangan dipegang, sekarang lingkaran, apa yang ada di dalam lingkaran tersebut. Bagaimana? Boleh, dikasih juga boleh. Nanti sosial medianya apa gitu ya, langsung. Mungkin ada yang sudah. Nanti saya minta sedikit. Tidak usah banyak-banyak, 1, 2. Ya dijawab yang menurut kita ini bisa. Pak Fris sudah? Belum. Kita terlalu bahagia, tidak usah pikirannya kita terlalu cepat tegang ya. Kalau saya aja tepuk tangan kan kurang pas dengan Bapak Ibu guru, saya aja tepuk tangan. Kelihatannya Pak Agus dan Pak Soleh sudah. Mungkin bisa dijelaskan. Siapa dulu? Pak Soleh dulu. Terima kasih. Saya menjawab yang nomor 1. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Mungkin aku mau telu ya orang anakku, istriku, orang tua. Namanya paling satu Pak. Namanya paling udah. Oh paling. Oh. Tapi paling kabeh iki ya aku tak boleh. Namanya paling udah satu. Karena jenengan milih bojomu apa anakmu? Oh, kalau pilihan ini si Malakama. Satu keluarga. Terima kasih. Mungkin Pak Agus dulu. Kita isi DVD. Untuk pertanyaan nomor 1, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Saya menjawab orang tua. Terus yang kedua, nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Terus apa yang sangat banggakan dapat membahagiakan orang-orang tercinta. Oke, Bu Ayu mungkin. Untuk pertanyaan nomor 1, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Yaitu saya, suami dan anak-anak.
Terus nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Jawaban saya keikhlasan dan pengabdian. Nomor 3, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan bagi diri Anda? Supel. Udah digaul Pak, udah digaul. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar? Terima kasih atas jawabannya. Kalau semuanya memberikan pendapat, nanti waktunya terlalu lama. Saya simpulkan di sini. Dunia ini kita kan belajar. Dunia ini kita belajar. Kita bahagia apa yang telah kita dapatkan. Tapi sayangnya kita ini tidak hidup di dunia itu. Masih ada samping kanan, samping kiri. Maksudnya yang di luar sana itu. Dan maksud saya seperti itu. Maksud game ini semacam itu. Jadi kita tidak bisa membahagiakan apa yang kita sudah rencanakan tadi, karena kita tidak hidup dalam dunia itu sendiri. Masih ada di luarnya itu banyak. Sayangnya kita hidup itu bersosial. Di sini 5 posisi kontrol. Yang kedua, subtema kedua adalah 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, tadi kaitannya dengan disiplin atau dengan yang disampaikan oleh Pak Jalan tadi. Ada sebuah kasus lagi. Nah, kita pecahkan bersama-sama menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana kasus ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Tadi ada 5 posisi kontrol yang kita jalankan. Itu yang apa? Kira-kira untuk memecahkan atau menanggulangi kasus. Ada ini kan kasus jajan, mungkin di SD yang kita ajar di SD ada kasus semacam ini. Itu kan juga sekarang karena kita media sosial itu tidak hanya untuk dewasa, anak-anak juga sudah terbiasa dengan media sosial yang belum mengerti apa itu media sosial sebenarnya. Saya ingin apa ya namanya, pendapatnya Pak Solihin untuk menangani hal semacam ini bagaimana? Apakah langsung ikut muring-muring atau bagaimana? Silakan Pak Solihin. Kalau dari saya Pak, ini yang jelas kita harus mengetahui dulu motifnya, motif kenapa kok si Hana kok bisa sampai berkata kasar dan merendahkan si Tisa. Pasti ada motif di balik dia bisa berkata seperti itu. Jadi nggak langsung ikut marah-marah, harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Apalagi di zaman sosmed juga banyak mungkin ibunya tidak tahu, bisa saja itu sosmed yang dipakai video apa jenis sudah dipakai orang lain. Nah ternyata kan harus dicari sumbernya benar atau tidak terlebih dahulu. Ngoten Pak. Oke, terima kasih. Ini kalau Bapak Solihin menjadi wali kelas atau seorang kepala sekolah, tidak harus semena-mena langsung yang datang dibilangin. Itu saya simpulkan semacam itu. Kita coba untuk restitusi 5 kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
fisik, contohnya ya jewer, verbal, bicaranya kasar, kan itu namanya verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum, biasanya bapak ibu itu biasanya berkata semacam itu. Sudah menyiapkan aturan 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan selanjutnya. Patuhi aturan saya. Itu biasanya semacam itu. Seorang penghukum, kamu selalu saja salah. Itu biasanya Pak Kris biasanya kalau menghukum anak-anaknya seperti apa aturannya? Penghukum kan biasanya kata-katanya tidak akan lemah lembut, kasar. Apa aturannya? Pasti memberikan. Verbalnya pasti ada. Itu adalah ciri-ciri penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah, memojokkan. Biasanya memojokkan si pelaku tadi. Tapi yang memberikan edukasi itu tidak menerima pendapat apapun. Biasanya seperti semacam itu. Orang yang bersalah pasti dicaci mati. Tapi kata-katanya tidak seperti penghukum kasar, tapi lebih lagi. Itu adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah menjadi seorang teman. Biasanya kita ajak, tadi Bu Diana kita ajak ngobrol bersama-sama, kan semacam itu. Ibunya tadi kita ajak ngobrol bersama-sama, tidak harus langsung membawa suasana tadi ke dalam nuansa emosi, tapi kita ajak sebagai teman. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Ini yang untuk mencari yang apa yang dikatakan Pak Solihin tadi, mencari tahu dulu, kita pantau dulu. Yang selanjutnya adalah posisi yang paling akhir adalah sebagai manajer. Manajer itu bagaimana? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi tidak ada paksaan, tapi untuk mematangkan kasus tadi kita cari bersama-sama. Apa salahnya? Bagaimana itu bisa terjadi semacam itu? Kan sudah menerapkan teman, memantau, merasa bersalah, semacam itu. Ya. Untuk memecahkan masalah tadi, di sini nanti kita jawab di slide berikutnya. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan tadi, kita jawab dengan 5 posisi kontrol restitusi. Nah, setidaknya kita itu ada di identitas sukses, bukan di perilaku kontrol negatif. Perilaku kontrol negatif itu apa? Kita jangan sebagai penghukum atau pembuat merasa orang tadi bersalah. Kita jadikan teman, kita jadikan pemantau, kita jadikan manajer untuk diri kita, maksudnya untuk yang untuk mematahkan kasus tersebut. Kita jangan menjadi seorang penghukum atau pembuat merasa bersalah pada si tadi, karena nanti bisa orang tersebut akan dendam dan semacam itu. Jadi kita harus berperilaku kontrol positif sebagai teman, pemantau dan manajer. Di sini kita jelaskan di sini. Nah, kalau kita sudah menerapkan hal ini menjadi teman, pemantau, dia akan menyadarinya dengan sendirinya. Orang tua tersebut tahu
maksud dan tujuannya. Kan dia hanya sepenggal, ya, tidak tahu apa-apa langsung ngorok. Nah, kan. Kalau sudah kita menjadikan teman, setidaknya kita kan sudah tahu kan gitu. Itu alasan. Di buku 2, ya nanti kita bisa restitusi dengan 5 posisi kontrol wajib. Kita adalah kesub yang terakhir yaitu restitusi, segitiga restitusi. Langkahnya adalah menstabilkan identitas, adalah segitiga dan ketiga sisi, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu kita menggunakan teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Untuk validasi tindakan yang salah, kita gunakan semua perilaku memiliki alasan yang tadi Pak Abdul Jalal untuk memecahkan kasus tadi, restitusinya semacam ini. Karena semua perilaku disitu itu ada maksud dan tujuan. Segitiga restitusi bagaimana? Kita harus menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Keyakinan yang sudah dibuat tadi, yang kita sudah dibuat bersama-sama tadi, itu nanti kita tanya. Sisi pertama, menstabilkan identitas adalah anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Contohnya seperti apa? Kalau ada anak membuat, nanti kita praktekkan, saya bisa membuat video hal-hal semacam ini untuk menstabilkan identitas. Jadi contohnya nanti langsung ke kasus dan pemecahannya bagaimana. Ini yang dibuat untuk menstabilkan identitas, kata-katanya seperti ini. Berbuatlah salah itu tindakan apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan salah dicaci maki, dan ibaratnya anak tersebut di downgrade, ya, sudah itu hal yang biasa. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, setiap orang itu pasti hal apapun mempunyai maksud dan tujuan. Tidak ada orang terlambat, orang tidak menyapu, itu pasti ada hal alasannya. Tanpa kita menanyakan alasan, anak-anak langsung dikasih hukum. Biasanya kan semacam itu. Yang saya lakukan biasanya semacam itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan apa yang sudah dijelaskan tadi Bapak Abdul Jalal, yang sudah dibuat bersama-sama. Keyakinannya itu apa? Kasusnya yang saya jelaskan di segitiga restitusi kemarin, ini ada sebuah anak yang tidak menyakini, padahal itu tiketnya. Bagaimana untuk menangani anak tersebut? Kita tonton apa yang terjadi. Bagaimana, apakah langsung hukum, suruh lari lapangan atau suruh nyuap? Kita tonton bersama-sama yang sudah dibuat. Keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati.
ada kesalahan teknis karena videonya tidak muncul ke layar, padahal di laptop sudah muncul. Silakan Pak Hadi. Nanti saya mohon tanggapannya untuk video tersebut kalau bisa dibuka. Ternyata ada kesalahan. Kemarin saya coba bisa, ini tidak bisa, mungkin ada kesalahan sedikit. Di darurat ya bisa. Kasus cek ke atas. Kasus. Ini adalah untuk memetakan kasus tadi, anak yang tidak menyapu. Dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, ini kita memvalidasi tindakan kita harus dengan tenang. Di dalam video ini saya belum bisa sempurna. Kenapa? Coba ada yang bisa menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan di segitiga restitusi ini? Mungkin ada yang bisa mengevaluasi video ini sudah tepat atau belum? Mungkin dari Mas Rian. Oh, videonya belum terlihat full. Coba diulangi, Pak. Terima kasih jawabannya Tarian. Dalam video ini kita bisa menganalisa kalau kita menggunakan segitiga institusi, kita tidak boleh seperti ini langsung to the point permasalahan. Selanjutnya anak diajak
tersebut diajak bermain dulu, kitanya yang baik-baik dulu, baru dilakukan bulan-bulan. Itu mungkin evaluasi dari saya. Terima kasih Mas Rian yang sudah memberikan evaluasi. Untuk kasus dia sudah selesai ya. Sama seperti tadi kita sudah di penghujung acara, yaitu adalah terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Apa yang telah kami sampaikan mungkin belum semuanya tersampaikan dengan baik, karena kita untuk mencapai semua itu adalah melalui proses dengan apa yang nanti dengan di seiringnya waktu kita akan sampaikan lagi. Bila mana ada nanti pertanyaan dan lain sebagainya bisa dilanjutkan di lain waktu. Dari saya, bila ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebagai manusia biasa pasti tidak luput dari kesalahan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila itu dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kemudian acara ini sudah terlaksana. Tentunya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari saya pribadi tentang restitusi ya, itu ya saya belum paham itu. Dari materi itu saya jadi lebih paham, bisa untuk menerapkan dalam saya sebagai seorang pendidik. Tidak acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, bila ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.